Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu bahagia. Pernah dengar istilah net zero emission atau emisi nol bersih? Mungkin sudah, tapi mungkin juga belum. Emisi nol bersih adalah situasi di mana jumlah jejak karbon yang bersumber dari aktivitas manusia tidak melebihi jumlah emisi yang dapat diserap oleh bumi. Atau gampangnya, karbon yang dihasilkan oleh manusia dapat dihilangkan dan terserap oleh bumi. Apabila jejak karbon itu melebihi yang dapat diserap oleh bumi, maka akan menguap ke atmosfer dan menyebabkan gas rumah kaca, sehingga akan menyebabkan pemanasan global. Terus apa hubungannya dengan kita ibu-ibu? Emangnya kita bisa berkontribusi untuk menjaga bumi? Tentu, justru kita harus mulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri. Bumi menyerap emisi karbon melalui ekosistem seperti laut dan hutan. Hutan terdiri dari apa? Dari pohon kan? Dari tumbuhan. Nah, tanaman menghasilkan oksigen dan menyerap emisi karbon. Kalau banyak orang menanam tanaman, maka emisi nol bersih akan lebih mudah dicapai. Bagaimana caranya ya? Ya berkebun. Jadi kita berkebun hanya untuk mencapai emisi nol bersih? Ya enggak dong, banyak manfaatnya. Nih, yang pertama, terkait emisi nol bersih, tanaman itu akan menyerap karbon. Yang kedua, yang utama, tanaman itu menghasilkan oksigen, udara lebih segar dan sehat. Yang ketiga, sayuran yang kita beli itu sekarang semakin banyak menggunakan pestisida dan obat-obat kimia dalam proses pemeliharaan tanaman. Jadi, dengan menanam sendiri, kita akan terhindar dari efek negatifnya. Jadi lebih sehat dan segar dengan sayuran dan buah organik. Keempat, meringankan beban untuk beli sayur. Jadi mengurangi kunjungan ke warung kan? Nah, yang kelima juga bisa mengurangi volume sampah yang masuk ke dalam pembuangan sampah dan sampah limbah yang masuk ke bumi. Berkebun itu bisa mahal dan juga bisa murah. Untuk dapat berkebun secara mandiri, setidaknya kita harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian membuat kompos sendiri dari sampah organik, sehingga media tanam yang kita dapatkan itu kita bisa buat sendiri. Kemudian membuat pupuk organik cair atau POC, yang selain berfungsi sebagai pupuk juga dapat berfungsi sebagai pestisida alami. Membuat pembasmi alami nabati, dan juga bertanam dengan berbagai pilihan seperti botol bekas atau polybag vertical garden atau hidroponik, aquaponik, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berkebun, sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara kita membuat kompos. Ini adalah salah satu cara kita membuat kompos ya. Intinya sebenarnya kita perlu ember atau wadah yang telah dilubangi bawahnya untuk dapat airnya mengalir, karena sampah-sampah itu mengandung cairan. Nah, cairan itu akan menetes ke bawah yang kita sebut sebagai air lindi. Nah, untuk kompos yang pertama harus ada starter komposnya. Nah, starter kompos itu adalah kompos yang sudah ada, yang sudah pernah jadi, yang sudah kita buat, atau juga bisa juga dengan tanah kompos yang dibeli di tanah-tanah pertanian gitu ya, di penjual bunga yang di pinggir jalan itu. Nah, mereka biasanya sudah menjual kompos. Untuk membuat kompos, biasanya kita akan bentuk dalam bentuk layer-layer. Biasanya paling bawah akan kita berikan bahan barang kering, bisa kardus, atau kalau saya kebetulan daunan keringnya sudah saya masukkan kompos semua. Jadi ini yang tersedia adalah serutan kayu. Setelah bahan-bahan kering, kita masukkan tanah kompos ya, satu lapis, tidak perlu banyak-banyak ya, tidak perlu tebal-tebal, hanya sebagai starter. Setelah itu kita masukkan di lapis kedua, kita masukkan sampah-sampah dapur yang kita punya.
Untuk mempercepat proses kompostingnya ya, ini kita semprot dengan cairan EE4 yang berisi bibit-bibit bakteri yang akan mempercepat proses kompostingnya ya. Nah, kalau pupuk dekomposter ini bisa kita berikan juga ya, cukup sedikit saja. Ini adalah calon-calon bakteri yang akan nanti hidup kalau sudah terkena cairan dari sisa-sisa buah-buahan dan sayur-sayuran ini. Setelah itu kita isi lagi dengan tanah sedikit, cukup selapis saja. Boleh ditambah dengan yang kering-kering lagi, boleh telur atau daun-daun kering. Kalau telur ini harus dihancurkan dulu. Ini sudah saya hancurkan. Boleh juga dengan sampah-sampah sayur lainnya. Nah, kalau sampahnya ada sisa nasi, bisa dicampur dengan tanah supaya tidak mendatangkan jamur dan lebih mudah bercampur. Kemudian kita campur lagi dengan yang kering, kemudian tanah lagi, kemudian sampah sayur lagi. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita bikin layer-layer. Nah, nanti setelah 1 atau 2 minggu kita bisa aduk supaya proses kompostingnya terjadi dengan lebih sempurna dan lebih merata. Nah, ini bisa kita tutup dulu. Nah, ini kita tutup sehingga tidak ada air yang masuk, sehingga tidak berbelatung ya. Minyak-minyak sebisa mungkin tidak ada, tapi kalau sedikit tidak apa-apa ya. Jadi seperti itu seterusnya. Nanti besok setelah kita masak ada lagi sampah dapur, kita masukkan lagi, kasih tanah sedikit. Nah, besoknya juga seperti itu. Kalau dia terlalu kering, disemprotkan air sedikit, boleh air E4, boleh air biasa. Ini kompos kita yang sudah jadi. Salah satu tandanya adalah tanahnya sudah halus dan merata dan sudah ditumbuhi. Nah, ini berarti sudah jadi tanahnya, sudah siap kita gunakan, sudah tidak panas dan tidak bau, dan sudah ada bibit-bibit yang tumbuh. Nah, berikutnya adalah memilih benih. Sebagai pemula, sebaiknya kita beli dari penjual benih sehingga lebih terjamin kualitasnya. Pilihlah merek-merek yang menurut pengalaman pekebun berhasil tumbuh dengan baik. Nah, Anda bisa browsing sendiri ya. Banyak kok dan murah, tapi beberapa benih seperti cabai Anda cukup taburkan dari biji cabai yang Anda beli sendiri. Pilihlah yang fisik cabainya bagus. Pemeliharaan tanaman harus dilakukan dengan teratur, pemangkasan yang rutin untuk tanaman tertentu, pemupukan, dan sebaiknya dilakukan dengan pupuk organik ya, agar terjaga sifat organiknya. Selain itu juga perlu dilakukan pembersihan dari gulma atau rumput-rumput yang mengganggu. Dan tentunya juga pembasmian hama tanaman. Untuk pemupukan dan pembasmi serangga kecil pengganggu, biasanya kita bisa menyemprotkan pupuk organik cair yang dibuat sendiri. Untuk mengusir juga bisa dengan menyemprotkan air rendaman bawang putih atau bawang merah, dan bahkan juga rendaman cabai yang bagi hama yang cukup membandel. Sekarang kita akan membuat pupuk organik cair. Bahan-bahannya adalah air cucian beras. Saya punya 2 liter air cucian beras di sini. Kemudian nanti 2 tutup botol EM4. Ini adalah sebagai bakteri starter yang nanti akan menjadi bakteri yang akan tumbuh di dalam pupuk organik cairnya. Kemudian kita juga butuh molase atau air tebu, tapi saya di sini juga bisa menggantinya dengan gula merah. Jadi saya tidak punya tetes tebu, saya tidak punya molase, jadi saya memakainya gula merah ya, nanti juga sebanyak 2 tutup botol, masing-masingnya 2 tutup botol. Alternatif lainnya adalah untuk bakteri, kita juga bisa memakai nasi basi. Jadi tidak perlu pakai E4, tapi kita bisa pakai nasi basi. Jadi air cucian beras atau air nasi basi itu sudah mengandung bakteri nanti sekaligus. Jadi kita tambahkan 2 tutup botol molase dan E4 dan 2 tutup botol molase, atau saya pakai gula merah di sini. Nah, gula merah ini akan nanti, atau molase ini akan menjadi makanan bagi bakterinya. Nah, sudah selesai.
Ini nanti kita masukkan ke dalam botol dan nanti nah, tadi air campuran cucian beras EM4 dan molase tadi itu saya masukkan ke dalam botol. Nah, karena saya akan membuat saya perlu lebih banyak, jadi saya tadi membuat 3 takaran ya dari yang sudah kita bahas tadi. Nah, botolnya itu harus ada bagian yang kosongnya karena nanti akan terfermentasi dan akan keluar gas. Jadi ini nanti harus ditutup rapat, kemudian setiap hari harus dibuka karena akan keluar gas, dan setiap harus dibuka. Kalau tidak dibuka, gasnya bisa menyebabkan meledak gitu ya. Oke, nah nanti setelah 2 minggu paling cepat sudah bisa kita pakai ya, baik untuk pupuk maupun untuk membasmi hama tanaman. Jadi 1 takaran POC kita campurkan dengan 10 takaran air. Nah, itu sudah kita bisa kocorkan ke tanaman atau untuk menyemprot hama ya. Demikian membuat POC. Selamat mencoba. Selain memahami proses penanaman dan pemeliharaan, kita juga harus bisa memvariasikan metode penanaman, tentunya menyesuaikan dengan tempat yang tersedia. Untuk yang memiliki lahan cukup, kita bisa bertanam di pekarangan atau kebun sekitar rumah, atau menggunakan pot-pot, baik untuk sayuran maupun buah-buahan, atau yang kita kenal dengan tabulam pot. Nah, bagi yang lahannya agak sempit, kita bisa mengkombinasikan dengan tanaman gantung atau menggunakan rak-rak. Selain menghemat lahan, juga dapat menambah keindahan. Jadi, kita menanam secara vertikal, yang dapat sekaligus menjadi dekorasi maupun warna tanaman yang berbeda dapat dibuatkan pola tertentu. Jadi, bertanam itu sangat menyenangkan, banyak variasinya, sekaligus menantang dan melatih kesabaran, dan tentunya akan sangat menggembirakan. Ayo kita semangat berkebun, saling membagi pengalaman seru.